climb aboard. Shalom, perkenalkan nama saya Romario Emmanuel Rumengan, NIM 2174201007. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah pendidikan agama Kristen. Pengertian pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen adalah suatu kegiatan pendidikan yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip dan kaidah pendidikan serta dilaksanakan dalam setiap jalur dan konteks pendidikan. Pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang berdasarkan atau berorientasi pada nilai Kristiani dalam suasana Kristen. Pendidikan agama Kristen secara khusus adalah pengajaran pokok-pokok kebenaran iman Kristen. Hakikat pendidikan agama Kristen. Hakikat pendidikan agama Kristen seperti yang tercantum adalah dalam hasil lokakarya strategi PAK di Indonesia tahun 1999 adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik agar dengan pertolongan Roh Kudus dapat memahami dan menghayati kasih Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Bab 2. Abortus. Pengertian abortus. Menurut WHO, abortus didefinisikan sebagai keluarnya produk konsepsi sebagai janin dapat hidup di luar kandungan, yakni pada usia kehamilan 22 minggu atau jika berat janin kurang dari 500 gram. Namun, American College of Obstetricians and Gynecologists atau disingkat ACOG sendiri mendefinisikan abortus jika terjadi pada 13 minggu pertama kehamilan. Jenis-jenis aborsi. Aborsi menurut agama Kristen dan dalam dunia kedokteran, aborsi dibedakan menjadi 3 jenis, yakni aborsi spontan, aborsi buatan, dan juga aborsi terapeutik. Aborsi spontan atau alamiah merupakan peristiwa berhentinya kehamilan tanpa dilakukan tindakan apapun juga, dan umumnya terjadi karena kualitas sel telur atau sel sperma kurang baik. 2. Aborsi buatan atau sengaja merupakan akhirnya masa kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu yang dilakukan dengan sengaja dan disadari calon ibu tersebut serta pelaksana aborsi. Ketiga, aborsi terapeutik atau medis merupakan pengguguran kandungan buatan yang dilakukan karena alasan medis seperti penyakit darah tinggi, jantung akut, dan sebagainya. Aborsi dalam perspektif PAK. Alkitab mempunyai posisi yang tinggi pada manusia dan Alkitab juga memandang jika bayi yang masih ada dalam kandungan merupakan sebuah pribadi atau manusia. Allah juga menjadikan manusia serupa dengan gambarnya, sehingga memperlihatkan jika hidup adalah kudus dan berharga di mata Tuhan Sang Pencipta. Secara garis besar, aborsi dalam Kristen bisa dibagi menjadi 2 bagian, yakni pro and choice. Dalam kelompok pro-life, yakni jika hidup manusia harus dihargai sampai pada kematiannya. Sedangkan untuk kelompok pro-choice, memiliki pendapat jika perempuan mempunyai kendali penuh atau fertilitas dan juga mempunyai hak untuk memilih akan meneruskan atau menghentikan kehamilan tersebut. Larangan aborsi menurut Kristen. Dalam Alkitab memang tidak dijelaskan secara langsung mengenai larang aborsi, namun ada beberapa ajaran dalam kitab menunjukkan dan menjelaskan tentang kehidupan manusia berbeda. Berikut ini larangan aborsi
dalam Kristen dan ajaran Alkitab. 1. Aborsi berarti menolak keadilan Tuhan. Dari Alkitab dijelaskan jika anak yang berada dalam rahim merupakan sesungguhnya juga memiliki hubungan dengan Allah, Sang Pencipta. 2. Aborsi merupakan perbuatan terkutuk. Dalam Alkitab dikatakan jika nyawa dari seorang bayi ataupun calon bayi punya nilai-nilai yang setara dengan manusia biasa. 3. Aborsi adalah tindakan dosa. 4. Melanggar hak asasi manusia. Dalam gereja Katolik dan juga Ortodoks sangat menentang pelaksanaan aborsi. 5. Aborsi adalah kejahatan manusia. Dalam ajaran umat Kristen khususnya Katolik, aborsi yang merupakan tindakan mencabut nyawa bayi sebelum melahirkan adalah perbuatan yang dosa dan perbuatan terkutuk. 6. Aborsi menjadi dosa tidak terampuni bagi siapapun yang melakukan aborsi dengan alasan apapun juga. Maka ini menjadi dosa yang besar dan sama sulitnya untuk diampuni dengan beberapa dosa besar lainnya. Akibat dan bahaya aborsi menurut Kristen. Penolakan gereja. Seorang yang melakukan tindakan aborsi akan secara otomatis mendapat ekskomunikasi atau penolakan komuni anggota sebuah gereja, dan ini hanya bisa terhapuskan dengan melakukan pengakuan dosa dan juga mendapatkan pengampunan. Bab 3. LGBT. Pengertian LGBT atau kepanjangannya yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dalam perjanjian baru pun homoseksualitas masih mendapat perhatian. Paulus menuliskan demikian juga suami-suami meninggalkan persatuan yang wajar dengan istri mereka dan menyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Terdapat dalam Roma 1 ayat 27. Jika kita mengikuti alur Roma 1 ayat 19 dan 32, Alkitab menyatakan bahwa homoseksualitas merupakan salah satu akibat ataupun sekaligus bukti dari penyangkalan manusia terhadap Allah. Bahkan dikatakan juga orang cabul, penyembah berhala, orang-orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kafir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerjaan surga dalam 1 Korintus 6 ayat 9b dan 10, dan 1 Timotius 1 ayat 8-11. Dalam Yakobus 2 ayat 10 tertulis, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya tidak ada dosa yang dianggap ringan oleh Tuhan. Semua dosa sama beratnya, walaupun pandangan manusia membunuh lebih berat dibanding berbohong. Jika kita memandang orang lain dengan hina karena dosa-dosa yang mereka lakukan, ingatlah bahwa kita tidak lebih suci dibanding mereka. Demikian pula orang-orang yang melakukan praktik LGBT, dosanya tidak lebih buruk dibanding kita yang pernah berbohong, menyakiti hati orang lain, ataupun malas pelayanan. Paulus menasihati karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari masalah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Roma 2 ayat 1. Apakah dosa ini dapat diampuni? Alkitab menyatakan bahwa tidak ada dosa yang tidak terjangkau oleh penebusan Kristus, asalkan orangnya mau bertobat dan mau menerima Kristus. Kesimpulan, etika orang Kristen dalam melihat permasalahan aborsi memang harus dilandasi dengan sikap yang Kristiani dan juga etis, serta bukan dengan sikap kebencian ataupun mengutuk. Dan sekian banyak larangan tentang aborsi yang sudah dijelaskan, maka ini mengartikan jika aborsi memang merupakan hal yang dilarang dan merupakan tindakan manusia yaitu dosa, kita diajarkan untuk terus membela kekudusan dari hidup manusia.
dan tegas, Alkitab menyatakan bahwa homoseksual adalah hubungan seks yang tidak wajar, pengubahan hawa nafsu yang memalukan dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Keempat, homoseksual merupakan perbuatan dosa dan kejian bagi Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan video presentasi dari saya. Apabila ada salah dalam penyampaian kata, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.